Biar setiap kita boleh bersukacita karena Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat buat setiap kita. Amin. Mari kita mau bersukacita dengan satu pujian. Halo, hello, olah. Apa itu ya? Lagunya mungkin adik-adik bertanya. Pernah loh, mungkin ada beberapa yang mendengarnya. Yuk kita mau belajar sama-sama ya lagunya ya. Nyanyikan dengan sukacita buat Tuhan. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Tentunya kabar sukacita. Ayo Kak. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Cuk, 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 cuk. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, lagunya udah kan adik-adik semuanya? Lagunya penuh dengan sukacita. Halo, halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya semuanya? Tetap bersukacita. Semuanya senang, semua bersuka. Jangan sedih, ya, jangan susah karena ada siapa? Yesus beserta dengan kita. Yesus Allah Immanuel beserta dengan adik-adik sekalian dan kakak dan semua kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya mengundang Kak Puput untuk bersama-sama menemani. Karena nyanyian ini seru loh adik-adik kalau dinyanyikan dengan berpasangan. Betul nggak Kak Puput? Ya. Lagu ini bisa dinyanyikan berpasangan adik-adik. Nanti kalau di rumah sendirian bisa tarik mamanya atau papahnya ya. Atau kakaknya, adiknya, omnya, tantenya boleh. Berpasangan. Kalau opa sama oma masih kuat, Boleh. ya boleh diajak pakai dia. Ada sukacita semuanya ya Kak ya. Betul sekali. Ayo Kita Kak, coba ya. kita mau pakai gerakan berpasangan. Perhatikan ya. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Janganlah senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Nah, ini nanti tetapnya tepuk dulu. Tepuk. Terus habis itu segini-gini. Gandengan begini. dulu terus digoyang-goyang. Nah, kita coba pelan-pelan aja deh ya. Pelan ya Kak. Ya, oke. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Gampang ya Kak ya. Iya, gampang ya, semua sukacita ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sukacita dalam Tuhan itu tetap ada di hati kita ya. Ikut ya. Mari kita semua akan datang dulu di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah Tuhan akan memberikan
kepada setiap kami sukacita yang dari Tuhan, dan kami memiliki hati yang rindu untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang sudah memberikan hidup yang kekal buat kami, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan bersama Tuhan di surga nanti. Tuhan Yesus, kami minta penyertaan-Mu untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah kami boleh terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik pujian kami dan segala yang terbaik yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau bersukacita juga di dalam Tuhan, dan kami mau menyiapkan hati kami juga untuk Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siapa orang percaya katakan amin. Adik-adik semuanya, kita berapa minggu lalu ya Kak, merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus itu memberikan perubahan buat setiap kita. Itu yang akan disampaikan nanti, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Surya. Nah, kita mau bersukacita dulu di dalam Tuhan, karena Yesus itu tidak tinggal di dalam kubur yang gelap, tidak tinggal di dalam kubur yang seram, tapi Yesus itu bangkit dan menang. Amin. Yesus hidup dan kita mau bersukacita karena kemenangan Tuhan pun akan menjadi kemenangan setiap kita, dan hidup kita diubahkan bukan seperti yang sekarang kita jalani, tapi hidup Yesus ada dalam hidup kita. Yuk Kak, kita mau nyanyi hidup selamanya. Kasih kita semua bertepuk tangan. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Lambaikan, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan dengan keras, Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Haleluya. Sungguh hati kita penuh dengan sukacita karena Tuhan sudah hidup dan membuat hidup kita bukan seperti hidup kita yang lama, yang penuh dengan ketakutan mungkin, kesedihan mungkin, tapi kita dipenuhi sekarang hati kita dengan sukacita yang dari Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita mau menyanyikan dengan sungguh-sungguh
pujian firman Tuhan ku dengar. Setiap kita akan menyanyikan dengan sepenuh hati kepada Tuhan, minta Tuhan yang memimpin kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mendengar, tetapi juga merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini Pak Pendeta akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas. Adik-adik sudah bawa Alkitab belum? Dibuka Alkitabnya dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Nanti Pak Pendeta akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami berdoa memohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, untuk memahami apa kehendak Tuhan bagi kami semua ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini. Berbicaralah, pakailah Pak Pendeta untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih, kita baca bersama-sama ya. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah
yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohanes, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang bersuka cita dan dengan penuh kegembiraan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas mencatat ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar, bahkan ketika hari masih gelap. Dikatakan mereka adalah Maria
Maria dari Magdala, Yohana, serta perempuan-perempuan yang lain. Artinya apa? Ada lebih dari satu perempuan. Mungkin pagi itu mereka colek-colekan, yuk kita ke kubur Yesus yuk. Yuk kita bawa rempah-rempah ke kuburnya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu kan setelah disalibkan, dikuburkan cepat-cepat karena besoknya hari Sabat. Mungkin belum sempat diberi rempah-rempah, mungkin belum sempat ditaburi minyak, mungkin tidak dikuburkan dengan cara yang layak, yang patut. Cepat-cepat pagi-pagi itu mereka pergi ke kubur Yesus. Apa yang terjadi? Betapa kagetnya, betapa terkejutnya mereka. Rupa-rupanya kubur itu sudah terbuka. Batu besar yang semula menutup pintu kubur itu sudah jatuh terguling. Aduh, kok begini ya? Aduh, ini kok kejadiannya seperti ini ya? Maka perempuan-perempuan itu merasa dak-dikduk, merasa khawatir, ada yang merasa takut, ada yang merasa sedih. Aduh, sudah dikuburkan dengan tidak layak. Sekarang kuburnya dirusak orang. Siapa ya yang melakukan ini? Aduh, kok tega-teganya? Di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kesedihan, rasa kehilangan, tiba-tiba datanglah malaikat. Malaikat yang berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Hei, kenapa kamu mencari Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati? Tapi kok nyarinya di sini? Kok nyari di antara orang yang sudah mati? Oh, Dia sudah tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit." Perempuan-perempuan yang merasa ketakutan itu, perempuan-perempuan yang merasakan duka cita itu, perempuan-perempuan yang merasa kecewa dan sedih itu, mendadak hatinya berubah. Mereka tidak lagi merasa kecewa, mereka tidak lagi merasa takut, mereka tidak lagi merasa duka cita, mereka tidak lagi merasa sedih, tetapi mereka sekarang bersuka cita, sekarang mereka bergembira, sekarang hati mereka penuh dengan semangat, semangat, semangat. Yes! Itu yang ada dalam hati perempuan-perempuan itu. Dan di dalam semangat yang yes itu, mereka cepat-cepat pergi, cepat-cepat menemui para rasul, dan mereka menceritakan
semua pengalaman mereka. Tidak dengan takut-takut, tapi dengan keberanian. Tidak dengan sedih hati, tetapi dengan penuh semangat. Para perempuan itu mengalami perubahan di dalam hati dan kehidupan mereka. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi cemas, mereka tidak lagi berduka cita, mereka tidak lagi merasa sedih, tetapi mereka bersuka cita, tetapi mereka bersemangat, tetapi mereka dengan berani menceritakan pengalaman mereka menjumpai kubur yang kosong itu. Ya, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang tidak ada lagi di antara orang mati, memberikan kuasa di dalam hati para perempuan itu sehingga hidup mereka berubah. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kamu sudah berubah belum? Hidupmu sudah mengalami perubahan atau belum? Nah, di rumah Pak Pendeta ada hiasan. Hiasan itu bentuknya kupu-kupu. Lucu ya? Imut ya? Cute kan? Nah, memang kupu-kupu itu imut. Memang kupu-kupu itu cute. Memang kupu-kupu itu cakep banget. Kalau mereka terbang, kalau mereka berkeliaran, waduh, beautiful, betapa indah. Tapi tahu nggak, mereka kupu-kupu itu asalnya dari mana? Kupu-kupu itu asalnya dari ulat. Ulat yang menjijikkan, ulat yang membuat kita gila. Ulat yang membuat kita merasa jijik. Ih. Apalagi kalau ulatnya berbulu, bikin gatel. Tapi ulat itu pada satu waktu mengalami perubahan. Ulat itu berubah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang cakep, kupu-kupu yang manis, kupu-kupu yang imut, kupu-kupu yang cute, lucu. Nah, kalau terhadap ulat itu kita merasa jijik, merasa gila, merasa idih, gatel. Sama kupu-kupu kan enggak. Kupu-kupu kita nikmati, kupu-kupu kita puji, kupu-kupu kita katakan aduh indahnya. Nah, hidup kita seharusnya juga mengalami hal yang sama. Hidup adik-adik, juga hidup Pak Pendeta harus mengalami perubahan. Yang dulunya jelek, yang dulunya kotor, yang dulunya sering berbuat dosa, sekarang jadi baik. Kalau dulu sering membantah papa dan mama, kalau dulu males belajar, sukanya main game terus, kalau dulunya sukanya bermain-main terus, sekarang enggak. Ketika adik-adik
Bapak Pendeta mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mengalami Paskah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, di situ hidup kita juga harus berubah. Kalau dulunya suka membantah papa dan mama, sekarang katakan kepada papa dan mama, "Papa, mama, aku mau nurut sama omongannya papa dan mama." Kalau dulu sukanya main game online terus di handphone, maka sekarang sukanya adalah membagi waktu. Ada waktunya bermain, tetapi ada juga waktunya buat belajar. Kalau dulu sukanya bermain-main terus dengan teman-teman, sekarang membagi waktu. Ada waktunya untuk bersama-sama dengan papa dan mama. Ada waktunya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengalami perubahan seperti halnya Tuhan Yesus yang mati lalu kemudian bangkit, seperti halnya para perempuan itu yang semula takut sekarang menjadi berani dan penuh dengan semangat. Seperti halnya kupu-kupu yang dulunya ular yang jijik, tetapi sekarang menjadi kupu-kupu yang imut dan cute. Hidup kita juga harus mengalami perubahan. Jadi lebih cute, jadi lebih imut, jadi lebih manis, jadi lebih cakep. Orang menyukai kehidupan kita, kehidupan adik-adik, dan memuji, aduh, anak ini top banget, anak ini keren banget, anak ini betul-betul anak Tuhan. Amin. Mari sekarang kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu hidup kami juga mengalami perubahan. Setiap hari, sedikit demi sedikit, hidup kami jadi lebih baik. Kami jadi lebih nurut kepada papa dan mama. Kami jadi lebih bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Kami juga punya waktu untuk berkumpul bersama-sama dengan papa, mama, dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Jangan lupa berubah, jangan lupa ikut firman Tuhan, dan biarlah hidup adik-adik Tuhan pakai menjadi berkat. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Surya. Nah, biarlah setiap kita juga boleh punya kerinduan seperti murid-murid Yesus yang diubahkan hidupnya karena kebangkitan Tuhan. Demikian juga
Kakak yakin hidup kita semua akan diubahkan dengan kebangkitan Tuhan. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan sukacita dan semangat untuk kita boleh bersama-sama menghadapi setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita kerjakan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, dan kebangkitan Tuhan yang besar dan agung itu membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang juga boleh membawa berita sukacita ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, demikian sekolah minggu kita selesai untuk saat ini, tapi kakak yakin firman Tuhan yang sudah disampaikan, pujian yang kita nyanyikan dengan sukacita akan terus mewarnai, menghangatkan hati kita untuk kita boleh terus mengasihi Tuhan. Dan kita boleh terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Oke, sampai ketemu sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. Dah. Sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus